Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali dari teman-teman yang request untuk belajar akuntansi, katanya pengen ada konten yang dibuat dari mulai akuntansi dasar. Dan pada kesempatan kali ini saya sengaja akan membuat konten ini untuk membantu kalian yang ingin belajar akuntansi, baik itu sebagai praktisi maupun mahasiswa ataupun pelajar, sehingga akan dimudahkan kita untuk menyusun laporan keuangan bagi perusahaan. Ya, tentunya banyak sekali dari kita, ya, banyak sekali di antara kita itu yang merasa kesulitan bagaimana membuat jurnal, ya. Padahal jurnal itu penting buat kita, tidak hanya sebagai Anda yang sebagai pelajar ataupun mahasiswa, tapi juga praktisi yang lebih urgent lagi, ya. Praktisi yang sehari-hari membuat laporan keuangan dan dituntut untuk bisa membuat laporan keuangan dengan benar. Tapi masalahnya adalah dari prosedur penyusunan laporan keuangan yang dimulai dari pencatatan, yaitu menjurnalan, tidak sedikit yang kesulitan gitu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, maka konten ini akan dibuat sengaja untuk membantu kalian yang ingin belajar akuntansi dengan baik dan mudah. So, langkah awal yang harus saya berikan informasinya yaitu mengenai pemahaman persamaan dasar akuntansi. Jurnal adalah langkah pertama dalam proses siklus akuntansi, tapi dalam rangka membuat jurnal tentunya tidak sedikit orang yang kesulitan. Kesulitan itu adalah karena kurangnya pemahaman mengenai persamaan dasar akuntansi. Oke, sekarang saya mau bahas mengenai persamaan dasar akuntansi, ya. Baik, untuk mempermudah kita memahami persamaan dasar akuntansi, maka kita harus ingat bahwa sebagai akuntan, maka tujuannya adalah melaporkan laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan itu pada dasarnya yang akan kita laporkan itu adalah berupa harta, ya. Ini saya sambil menulis di screen saja, ya. Nah, harta. Nah, ini sebetulnya yang akan kita laporkan oleh seorang akuntan itu adalah harta. Jadi harta itu akan kita laporkan apakah pada periode ini ada terjadi perubahan dengan periode yang sebelumnya dan dengan periode yang akan datang. Nah, kalau hartanya naik, nah itu kan berarti kekayaan perusahaan itu adalah bertambah, dan sebaliknya kalau hartanya turun, maka kekayaannya adalah berkurang, dan itu setiap periode akan kita laporkan oleh seorang akuntan. Nah, harta ini nama lainnya adalah kekayaan, ya. Kemudian nama lainnya juga adalah aset. Gitu. Kemudian di akuntansi itu kita kenal namanya aktiva, gitu ya. Harta, kekayaan, aset, aktiva itu adalah sama aja, itu adalah harta, ya. Oke. Nah, harta ini di perusahaan itu bentuknya macam-macam, ya. Pokoknya harta itu yang dimiliki perusahaan aja adalah kas, ya kan. Kemudian apalagi tagihan atau piutang namanya. Kemudian kalau perusahaannya berupa perusahaan dagang itu akan ada persediaan, ya. Persediaan atau persediaan barang dagangan, yaitu barang-barang yang akan kita jual, itu kan harta kita. Kemudian ada lagi harta yang jangka panjang, misalkan ya kendaraan lah gitu. Nah, gitu ya. Oke, dan yang lain-lainnya masih banyak, ada gedung, ada mesin-mesin, kemudian ada perlengkapan, masih banyak lagi. Itu contoh-contoh dari harta. Nah, harta ini yang jumlahnya itu yang ada di perusahaan itu akan sama dengan jumlah dari hutang, ya. Akan sama dengan jumlah hutang perusahaan ditambah dengan modal perusahaan. Nah, benar nggak sih bahwa harta itu akan sama dengan jumlah hutang ditambah dengan modal? Nah, supaya lebih jelas, yuk kita sekarang buktikan saja
buktikan dengan kasusnya ya. Kita akan mulai dari awal perusahaan didirikan supaya kita itu lebih mudah untuk mencerna, untuk menyerap pemahamannya. Jadi nanti ketika menjurnal ya gampang. Karena jurnal itu kan debit kredit ya. Jurnal itu kan debit kredit. Nah, debit itu sebetulnya adanya di sini. Nih, debit itu ada di kiri. Debit atau kiri lah. Oke, debit atau kiri. Nah, kalau di kanan itu namanya adalah kredit. Kredit itu adalah kanan. Jadi jangan pusing. Kredit itu apa? Debit itu apa? Pokoknya kredit itu kanan, debit itu adalah kiri gitu. Ya, jadi kan akan lebih mudah kalau kayak gitu ya. Ini saya kasih warna untuk biar Anda lebih fokus dengan debit dan kredit gitu. Saya kasih warna merah dan biru. Oke. Nah, sekarang kita simulasikan dari awal ya. Nah, ketika perusahaan didirikan di awal, maka yang akan dilakukan oleh seorang pemilik perusahaan yaitu adalah menyetorkan dananya, dana pribadinya ke perusahaan. Nah, sebelum disetorkan oleh perusahaan, maka harta perusahaan adalah nilainya adalah 0. Maka di sini nilainya itu adalah 0. Nah, kemudian modal juga nilainya 0, hutang juga semuanya nilainya 0 ya. Pokoknya semuanya 0 aja gitu ya. Nah, kemudian pada saat owner memberikan dananya kepada perusahaan untuk dipakai oleh perusahaan agar perusahaan jalan, maka pada saat itulah perusahaan mempunyai kekayaan ya. Jadi pada saat itulah perusahaan tiba-tiba mempunyai harta. Misal owner itu memberikan uangnya adalah 100 juta ya. Oke, maka harta perusahaan itu bertambah 100 juta. Kemudian sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari modal 100 juta juga. Jadi dengan demikian maka sekarang sudah ada tuh persamaan akuntansi. Persamanya adalah bahwa harta akan sama dengan modal. Sisi kiri sama dengan sisi kanannya kan. Coba kita lihat balance kan. Kiri 100, kanan 100. Itu adalah balance. Dan ini adalah catatan yang benar. Jadi setiap owner memberikan uang kepada perusahaan, maka perusahaan harus mencatat sebagai harta di sisi kiri karena itu adalah hartanya berupa uang kas. Nah, di sebelah kanannya sumbernya yaitu dari modal. Nah, clear kan? Berarti sisi kiri sama dengan sisi kanan. Tapi persamaannya adalah harta sama dengan modal gitu. Sekarang misalkan perusahaan itu nggak cukup 100 juta ya. 100 juta itu dengan perusahaan yang sekarang gitu, dengan ingin perusahaannya ingin lebih besar gitu, maka 100 juta itu kan tidak cukup. Nah, katakanlah kekurangan ya. Kalau kekurangan dana, kemudian minta lagi kan ke pemodal. Kalau ke pemodal misalkan nambah lagi nambah lagi dari modal misalkan 50 juta nambah lagi ya. Jadilah 150 juta kalau ownernya punya uang. Nah, kalau ownernya sudah mentok tidak punya uang, maka langkah yang harus dilakukan adalah melakukan peminjaman ke pihak eksternal. Maka di sini kita minjam aja, gak apa-apa 50 juta minjam gitu ke eksternal, ke bank atau ke personal, pokoknya eksternal aja lah di luar perusahaan. Minjam 50 juta. Ya. Pada saat kita meminjam 50 juta, maka pada saat itu perusahaan hartanya nambah juga. Jadi harta itu nambah bisa dari sumbernya dari pemodal 100 juta, bisa juga dari pihak eksternal 50 juta. Maka sekarang ini ya, ini saya tuliskan aja di bawahnya. Oke. Nah, pada saat ini kasnya nambah 50 juta kan? Nambah 50 juta tapi sumbernya bukan dari modal tapi dari hutang. Maka sekarang kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 150 juta. Jadi kas saat ini mempunyai kas 150 juta. Tapi yang 150 juta itu sumbernya adalah dari hutang dan dari modal. Sekarang sebelah kiri kita lihat jumlahnya adalah 150 juta, sebelah kanan 150 juta, 50 tambah 100 juta. Jadi balance ya kan? Oke, jadi balance. Nah, ini persamaan dasar akuntansi. Sekarang sudah jelas bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah bahwa harta yang dimiliki oleh perusahaan berupa apapun hartanya, baik kas, piutang, persediaan, kendaraan, pada saat ini masih kena nol ya, masih nol ya. Dan sumbernya dari hutang dan dari modal. Oke, itu pada saat awal didirikan. Nah, sekarang supaya mudah dalam melakukan penjurnalan, coba kita praktek.
kas ini kas, kita mau apakan sekarang gitu ya. Kalau perusahaan awal berdiri, pasti kan perusahaan ingin melakukan pembelian sesuatu lah kayak gitu. Misalkan perusahaan ingin membeli kendaraan. Kendaraan itu nilainya adalah 70 juta, contoh ya. Nah, coba asal logika kita, ketika kita membeli kendaraan 70 juta, uang kita berkurang atau tidak? Ya. Ketika membeli, pada saat uang kita berkurang, apakah harta kita berkurang pula atau tidak? Renungkan, sudah cukup. Oke, sekarang kita praktekkan. Uang yang 150 juta ini kita belikan untuk kendaraan 70 juta, maka yang akan berkurang itu apa? Uang kan, uang kas. Oke, uang kas kita kurangi 70 juta. Sudah berkurang 70 juta. Yang bertambah apa? Kita membeli kendaraan kan, maka yang bertambah adalah kendaraan, bertambah 70 juta. Oke, sudah 70 juta. Sekarang utang nambah tidak? Enggak. Modal juga enggak ada pengaruh apapun. Yang ada pengaruh itu adalah harta berubah. Nah, kasnya yang asalnya 150 juta sekarang berkurang 70 juta menjadi berapa? Menjadi 80 juta saldonya. Nah, kemudian piutang dan persediaan masih nol. Nah, sekarang jadi kita punya kendaraan 70 juta, nambah 70 juta kendaraannya. Hutangnya tetap 50 juta. Kemudian modal juga tetap 100 juta. Nah, sekarang balance enggak sih? Gitu ya. Nah, kita cek bahwa sebelah kiri itu adalah 80 juta ditambah 70 juta adalah 150 juta, sebelah kanan 50 tambah 100 adalah 150 juta. Jadi balance. Nah, ini adalah cara mencatatnya gitu. Jadi kenapa persamaan dasar akuntansi itu bahwa harta itu sama dengan hutang dan modalnya kayak gini lah. Pada saat perusahaan melakukan pembelian kendaraan itu sama sekali tidak ada perubahan jumlah harta. Jadi hartanya tetap 150 juta. Yang ada adalah perubahan dari asalnya uang kas berubah menjadi kendaraan, tapi jumlahnya tetap sama. Begitu. Jadi kan sama. Oke. Itu saya kira sudah bisa. Nah, sekarang kita lakukan yang lainnya. Misal kita mau membayar hutang. Oke, coba kita lakukan pembayaran hutang. Hutang kalau dibayar bertambah atau berkurang? Hutang kalau dibayar pasti berkurang. Nah, yang 50 juta ini akan kita bayar. Kita bayar sebagian saja ya. Kita bayar misalkan 30 juta, maka hutang akan berkurang 30 juta. Oke, hutang berkurang. Nah, bayarnya dari mana? Bayarnya dari kas. Kas kita kurang juga 30 juta. Gitu. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka sekarang kita jumlahkan. Oke. Tetap ya. Jumlahkan semua. Sekarang kasnya menjadi 50 juta, kendaraan menjadi tetap 70 juta, hutang berubah asalnya 50 juta menjadi 20 juta. Modal tetap tidak ada perubahan modal. Nah, sekarang kita jumlahkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri kita jumlahkan 70 dan 50 menjadi 120 juta. Nah, sebelah kanan 20 juta dengan 100 juta adalah 120 juta. Jadi balance sama dengan. Jadi kiri sama dengan kanan. Nah, pada saat pembayaran hutang maka kas berkurang. Oke. Kemudian hutang berkurang juga. Jadi dua-duanya berkurang. Pada saat itulah maka harta perusahaan itu adalah menurun. Asalnya 150 karena bayar hutang menjadi 120. Jadi harta perusahaan itu berkurang, menurun. Padahal sama sekali tidak ada kerugian apapun di sini, hanya membayar hutang, tapi berkurang hartanya. Di sini kan belum ada transaksi penjualan, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita hubungkan dengan debit dan kredit. Nah, debit itu kiri, kredit itu adalah kanan. Nah, pada saat yang barusan saja ketika membayar hutang, pada saat membayar hutang, maka uang kas itu adalah berkurang. Nah,
Sementara sementara yang namanya kas itu kan bagian dari harta. Dan harta itu di sini normalnya adalah sebelah kiri. Artinya setiap harta bertambah, saya tulisan tanda bertambah. Sini aja ya, bertambah. Setiap harta bertambah maka simpan sebelah kiri. Oke. Nah, ini kayak gini. Harta bertambah sebelah kiri. Nah, jadi sebaiknya kalau harta berkurang, maka harta simpan sebelah kanan. Gitu sebaliknya. Itu akan mempermudah kita dalam membuat jurnal. Jadi sekali lagi ya, kalau harta bertambah, simpan sebelah kiri. Jadi sebaliknya, kalau harta berkurang, simpan sebelah kanan. Oke, kita lihat yang tadi di sini, kas. Kas itu kan harta. Kas bertambah atau berkurang? Kas adalah berkurang. Kalau berkurang maka simpan sebelah kanan. Nah, seharusnya nanti ketika di jurnal simpan sebelah kanan di sini, kas itu sebelah kanan. Karena kas itu bertambah sebelah kiri. Nah, di sini sementara kasnya berkurang. Jadi nanti ketika membuat jurnal simpan sebelah kanan gitu. Nah, sekarang kita lihat hutang. Hutang itu normalnya sebelah kanan. Saya kasih tanda plus gitu ya. Jadi hutang dan modal gitu ya. Hutang dan modal ketika bertambah sebelah kanan simpan. Contohnya tadi aja, ketika perusahaan mempunyai meminjam, perusahaan melakukan peminjaman, maka pada saat itu perusahaan mempunyai hutang. Nah, maka hutangnya langsung simpan sebelah kanan. Tadi kan disimpan sebelah kanan. Nah, begitu juga modal. Ketika perusahaan awal memberikan dananya ke perusahaan, maka pada saat itulah modal bertambah. Modal bertambah simpannya di sebelah kanan, maka disimpan sebelah kanan 100 juta. Dan gitu aja terus. Jadi posisi ini adalah posisi yang normal. Makanya nanti akan kita pahami yang namanya saldo normal. Jadi ketika ada harta bertambah, simpan sebelah kiri, baik itu hartanya berupa kas, piutang, persediaan, dan kendaraan. Dan sebaiknya kalau negatif atau berkurang, maka simpan sebelah kanan. Sekali lagi, kebalikannya, kalau hutang dan modal bertambah, disimpan di sebelah kanan. Sebaliknya, kalau berkurang, simpan sebelah kiri. Jadi seperti itulah, nanti akan mempermudah kita membuat jurnal. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke persamaan dasar akuntansinya. Sekarang kita lakukan pembelian persediaan. Oke. Persediaan kita beli sumbernya dari uang kas ya. Oke. Misalkan kita mau membeli persediaan sejumlah 10 juta. Maka yang pertama adalah persediaannya. Kita catat 10 juta. Persediaan itu kan harta bertambah, simpan sebelah kiri ya, maka disimpan sebelah kiri. Bertambah 10 juta. Kemudian sumbernya dari mana? Sumbernya dari kas. Kita ambil dari uang kas 10 juta juga, ngambil negatif 10 juta. Di sini tidak terpengaruh, ini tidak terpengaruh, ini juga tidak terpengaruh. Sekarang coba kita jumlahkan. Kas menjadi berapa? Menjadi 40. Persediaannya menjadi 10, asalnya tidak ada. Nah, kemudian kendaraannya 70 tetap, hutangnya tetap 20, modalnya tetap 100. Jadi pada saat ini ketika kita melakukan pembelian persediaan ya, maka persediaannya bertambah sebesar 10 juta, kemudian kasnya berkurang menjadi 40 juta. Kita jumlahkan menjadi berapa dengan kendaraan? Menjadi 120 juta sebelah kiri. Maka sebelah kanannya kita lihat ternyata tetap 120 juta. Jadi balance, sama gitu ya. Jadi pada saat melakukan pembelian persediaan tidak ada perubahan jumlah harta, hanya perubahan akunnya saja. Dari kas menjadi persediaan gitu. Kemudian sekarang misalkan kita melakukan ada penjualannya berupa katakanlah perusahaan jasa.
Ya, berarti ada jasa yang dikeluarkan. Jasanya apa? Misalkan servis ya. Kita perusahaannya perusahaan servis lah. Servis kendaraan gitu ya. Servis kendaraan. Nah, ketika ada yang servis ke kita, kemudian servis ke kita itu sudah kita lakukan servisnya kendaraannya dan ongkosnya adalah 1 juta, maka pada saat itulah kita menerima uang 10 juta sebagai pendapatan jasa. Oke, 10 juta. Bagaimana mencatatnya? Nah, logikanya kayak gini ketika masuk di persamaan dasar akuntansi. Ya. Penjualan ataupun pendapatan itu akan menambah modal. Ya, ingat ya. Ketika ada penjualan ataupun pendapatan, itu akan menambah modal. Jadi, pada saat ini ketika kita telah melakukan servis dan memperoleh pendapatan dari servis, maka kita catat ada penambahan modal. Misalkan 1 juta ya, pendapatan dari servis 1 juta. Ini dari pendapatan saya catat di sini aja lah, pendapatan 1 juta. Maka kita ambil uangnya kemana? Kita ambil uangnya aja, maka kita catat di kas, maka kasnya nambah 1 juta. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan apakah balance atau tidak ya. Kita jumlahkan, kasnya sekarang menjadi 41 juta, persediaannya 10, kendaraannya 70, hutang. Nah, kemudian modal, sekarang modalnya bertambah. Modalnya asalnya 100 juta menjadi 101 juta. Kita jumlahkan. Sebelah kiri jumlahnya adalah berapa? 41 tambah 10 juta tambah 70, 80, 90, 121 juta. Dan sebelah kanan juga 121 juta. Jadi balance kan? Oke, balance. Sekarang kasus lagi yang kedua. Ada pendapatan jasa lagi, tapi ternyata konsumennya nggak bayar, ya gitu ya, nggak bayar, jadi ada tagihan. Nah, misalkan 2 juta ya, servis sudah dibuat, sudah dilaksanakan, tapi uangnya dari konsumen nggak ada gitu ya, katanya dibayarnya besok gitu ya. Maka kita catat adanya penjualan ya, dan adanya pendapatan jasa, dan pendapatan jasa itu akan menambah modal. Kita catat di sini 2 juta. Oke, katakanlah jasanya 2 juta. Maka di sini maksudnya bukan ke kas, karena kas kita tidak diterima. Ya, tapi maksudnya ke tagihan piutang 2 juta. Oke, jadi sekarang ada tagihan 2 juta. Nah, tagihan itu kan harta kita. Oke, sekarang kita jumlahkan. Berapa uang kas kita? Uang kas kita masih tetap 41 juta. Kemudian bentar nih, saya harus jelaskan di sini nih. Oke, saya atur dulu. Oke, nah piutangnya bertambah menjadi 2 juta. Asalnya kita nggak punya, persediaannya tetap, kendaraan tetap, utang tetap, modalnya nambah menjadi 103 juta. Sekarang kita jumlahkan sisi kiri dan sisi kanan ya. Oke, sisi kiri adalah 123 juta. Di sini kalau kita jumlahkan, sisi kanan juga tetap 123 juta. Jadi balance. Berarti seperti inilah pencatatannya yang benar. Maka terakhir sekarang kita coba jumlahkan seluruhnya ya. Jumlah harta, saya tulis saja ya, jumlah harta kita jumlahkan semuanya, kita sum ya, adalah berapa? 123 juta. Hutangnya adalah 20 juta, kemudian modalnya adalah 103 juta. Jadi di sini harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Jadi sampai kapanpun bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah bahwa harta di jumlahnya akan sama dengan hutang ditambah dengan modal. Nah, dari sini teman-teman harus mulai memahami bahwa kenapa persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan hutang dan modal. Itu karena harta ini sumbernya adalah dari hutang dan juga dari modal. Ketika kita memperoleh pendapatan, maka pendapatan masuk ke modal, uangnya masuk ke kas. Kemudian ketika kita menerima uang dari hutang, hutangnya bertambah di sebelah kanan, uangnya, kasnya nambah sebelah kiri. Jadi terus aja kayak gitu. Ketika kita membeli kendaraan, kendaraannya nambah sebelah kiri, tapi kasnya berkurang sebelah kiri juga. Jadi kan
balance gitu kan, jadi tidak ada perubahan. Nah, yang salah itu adalah mencatatnya tidak balance, jadi tidak melakukan pencatatan seperti yang tadi kita bahas. Nah, jadi itulah yang namanya persamaan dasar akuntansi sebagai dasar untuk mempermudah kita melakukan penjurnalan. Sekali lagi terakhir ya, harta itu sebelah kiri ya. Jadi ketika harta bertambah, harta catat sebelah kiri. Dan nanti ketika harta berkurang, kita catat sebaliknya, maka catat harta sebelah kanan. Berupa apapun hartanya bebas. Nah, kemudian hutang sebelah kanan ya kan? Hutang sebelah kanan. Nah, jadi pada saat hutang bertambah, simpan sebelah kanan. Pada saat hutang berkurang, kan ada yang bayar, kita bayar gitu kan, hutangnya berkurang, maka hutang simpan sebelah kiri. Modal juga sama. Modal bertambah sebelah kanan, ya kan? Kemudian ketika modal berkurang, kenapa modal berkurang? Ya bisa karena kerugian, bisa juga karena pengambilan pribadi atau istilahnya prive gitu kan. Maka modal simpan sebelah kiri, berarti modalnya adalah berkurang. Nah, pada pertemuan selanjutnya atau di konten selanjutnya saya akan bukan mengajari ya, saya akan sharing dengan teman-teman semuanya bagaimana tips membuat jurnal supaya mudah, yang didasari dari mekanisme debit kredit yang didasari oleh persamaan dasar akuntansi ini. Jadi teman-teman silakan mengulang-ulang video ini supaya lebih mudah memahami persamaan dasar akuntansi yang kedepannya akan memudahkan kita membuat jurnal. Jadi tunggu konten selanjutnya, saya akan membuat konten mengenai jurnal supaya kalian mudah membuat jurnal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.